Apa itu inverse? Inverse adalah kebalikan. Secara kasar akan saya contohkan. Diberikan P sama dengan L plus 3. Jika kita mencari L sama dengan, maka L sama dengan P min 3 adalah inverse dari P. Kemudian, diberikan nilai Y sama dengan 2X min 3. Dengan mencari X sama dengan Y plus 3 dibagi 2, maka X adalah inverse dari fungsi Y. Konsep utama dari inverse adalah sebagai berikut. Jika Y adalah suatu fungsi dari fx, maka X adalah inverse dari suatu fungsi dari Y. Akan diberikan contoh lainnya. Fx sama dengan 3x min 2. Berapakah nilai f inverse x? Tujuan utama kita adalah mencari nilai x sama dengan. Seperti yang kita ketahui bahwa fx itu adalah y, maka soalnya akan menjadi y sama dengan 3x min 2. Dengan sedikit operasi aljabar, kita akan memperoleh nilai x. X sama dengan y plus 2 dibagi 3. Kita tahu bahwa nilai x adalah f inverse dari y. Maka dengan kita mengganti nilai y dengan x, maka kita akan memperoleh f inverse x adalah x plus 2 dibagi 3. Mudah bukan? Pada contoh nomor 1, kita tahu bahwa fungsi inverse-nya adalah x plus 2 dibagi 3. Akan saya berikan contoh lainnya. F inverse dari 4. Maka kita ganti nilai x dengan 4. Dengan sedikit operasi aljabar, kita akan punya nilai dari f inverse 4 adalah 2. Jika kita mencari nilai f inverse dari a, maka kita tetap mengganti nilai x tadi dengan a. Ya, seperti yang terlihat pada video ini, nilainya adalah a plus 2 dibagi 3. Dan ini merupakan hasil final, karena mereka tidak bisa diapa-apakan. Yuk kita ke contoh selanjutnya. Diberikan gx sama dengan 3 per 2 min x. Maka g inverse x sama dengan, konsep utama tetap, kita harus mencari nilai x sama dengan. Ubah gx sama dengan y. Maka soalnya akan menjadi y sama dengan 3 per 2 min x. Kita kalikan silang. Sampai sini dulu. Coba perhatikan operasi aljabarnya. Apakah sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita akan peroleh nilai x sama dengan 2y min 3 per y. Seperti yang kita tahu bahwa nilai x itu adalah inverse-nya. Maka dengan kita ganti nilai y dengan x, kita akan mempunyai g inverse x adalah 2x min 3 per x. Mudah? Contoh lainnya. Kita akan mencari nilai dari h inverse x. Dengan memisalkan y sama dengan hx, maka x sama dengan adalah h inverse dari y. Berarti pada soal ini kita mencari nilai x sama dengan. Dengan memisalkan hx sama dengan y, maka soal tadi menjadi seperti ini. Tujuan utama kita adalah mencari nilai x sama dengan. Mari kita kalikan silang. Pentingnya penguasaan aljabar dalam proses pengerjaan ini, sehingga kita memperoleh nilai x. Sesuai konsep, maka nilai x sama dengan h inverse y. Dengan mengganti nilai y
dengan X, maka kita mempunyai H inverse X. Bagi yang ingin bertanya-tanya, silakan menghubungi @isranurhadi tanpa spasi. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas inverse dari fungsi kuadrat. Akan saya berikan beberapa contoh fungsi kuadrat. Ada 6 contoh fungsi kuadrat. Yang tugas kita di sini adalah mencari fungsi inverse-nya. Akan kita bahas pada video berikutnya. Pembahasan contoh nomor 1. Sesuai konsep, kita ubah nilai fx sama dengan y, kemudian kita mencari nilai x sehingga diperoleh f inverse dari y. Pertama, kita ubah bentuk soalnya seperti ini. Soal bisa kita tulis ke dalam bentuk seperti ini. Kita peroleh nilai x sama dengan akar dari y. Tapi, karena pangkat dari x adalah genap, maka nilai x itu ada 2, yaitu plus akar y atau minus akar y. Kita tulis plus minus dari akar y. Kita ganti x dengan f inverse y, maka kita mempunyai inverse dari fungsi y. Karena pada soal dicari nilai dari f inverse x, kita ganti y dengan x, sehingga diperoleh f inverse x adalah plus minus dari akar x. Pembahasan contoh nomor 2. Dengan mengganti fx sama dengan y, soal dapat berubah menjadi seperti ini. Kemudian, soal bisa ditulis ke dalam bentuk seperti ini. Dengan sedikit operasi aljabar, kita memperoleh nilai x sama dengan, karena pangkat dari x adalah genap, maka nilai dari x ada 2. Bisa x sama dengan plus dari akar y plus 3 atau minus. Kita tulis plus minus. Kemudian, kita ganti x dengan f inverse y. Ganti lagi nilai y dengan x, sehingga diperoleh f inverse x. Bagaimana? Mudah bukan? Pembahasan contoh 3. Karena kita mencari nilai dari x kuadrat min x min 4 kuadrat, ada baiknya dia diletakkan di sebelah kiri ruas. Seperti ini. Sama aja, ini y-nya di sini, ini dia di sini. Dengan sedikit operasi aljabar, kita memperoleh nilai x sama dengan mengganti nilai x dengan f inverse y, kita memperoleh inverse dari y, dan kita ganti nilai y dengan x, karena kita mencari nilai f inverse dari x, sehingga diperoleh f inverse dari x adalah 4 plus minus akar x. Pembahasan contoh 4. Soal kita tulis ulang dengan mengubah fx sama dengan y, tapi letaknya di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri, agar lebih memudahkan proses pengaljabarannya. Dengan proses aljabar, kita memperoleh nilai x sama dengan, kemudian kita akan ganti nilai x dengan f inverse y, dan kita ganti nilai y dengan x, karena kita mencari nilai f inverse dari x, maka diperoleh nilai f inverse x sama dengan 4 plus minus akar dari x plus 5. Udah? Pembahasan contoh 5. Pada contoh 5, kita mempunyai 2x. Hal ini akan susah jika kita tidak kuadratkan sempurna soal ini. Kuadrat sempurnanya adalah x min 2 dikuadratkan.
dengan mengganti nilai fx sama dengan y, maka soal menjadi seperti ini. Dengan operasi aljabar, kita memperoleh nilai x sama dengan. Kemudian, bisa dengan ringkas, kita menulis f inverse x adalah 2 plus minus akar x. Jika masih kurang mengerti, ada baiknya menyimak video sebelum ini. Terima kasih. Pembahasan contoh 6. X kuadrat min 4x plus 7 bukan merupakan kuadrat sempurna. Tugas kita di sini adalah menyempurnakan kuadratnya terlebih dahulu. X kuadrat min 4x plus 4 adalah bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat min 4x. Sehingga soal dapat ditulis kembali menjadi ini bentuk kuadrat sempurnanya. Dengan operasi aljabar, kita memperoleh nilai x sama dengan. Lalu kita mempunyai nilai f inverse x. Mudah bukan? Bagi yang ingin bertanya-tanya, bisa menghubungi @isranurhadi tanpa spasi. Terima kasih. Contoh pertama. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari x dikurang 4. Kita akan cari fungsi inversnya. Pertama, kita ubah dulu fx sama dengan y. Kemudian, bentuk akar kita ubah jadi bentuk pangkat. X pangkat sepertiga kurang 4. Lalu pindahkan 4 ke ruas kiri, jadi positif, sama dengan X pangkat sepertiga. Karena kita ingin membuat X menjadi pangkat 1, maka kedua ruas kita pangkatkan 3. Sesuai dengan shift bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi pangkatnya dikalikan. Sehingga nilai X menjadi pangkat 1. Kemudian y plus 4 kita biarkan jadi pangkat 3. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai x sama dengan f inverse y. Maka dengan kita ubah nilai y dengan x, kita akan memperoleh f inverse x, yaitu x pangkat x plus 4 pangkat 3. Mudah bukan? Contoh 2. Akar pangkat 4 dari x min 5 pangkat 3 di jumlah 6. Tugas kita adalah mencari f inverse-nya. Pertama, kita ubah fx menjadi y. Untuk akar kita ubah jadi bentuk pangkat 3/4. Kemudian ditambah 6. Lalu pindahkan 6 ke ruas kiri, jadi negatif. X pangkat x min 5 pangkat 3/4 kita tetap tulis. Tujuan utama kita adalah membuat x min 5 menjadi pangkat 1, yaitu dengan mempangkat 4/3. Sehingga x min 5 menjadi pangkat 1. Dan y min 6 kita tulis ke dalam bentuk seperti ini. Lalu pindahkan min 5 ke ruas kiri, menjadi positif 5 dan diperoleh nilai x. Seperti yang kita ketahui, nilai x adalah f inverse y. Dengan mengubah nilai y dengan x, kita akan memperoleh f inverse x. Bagaimana? Mudah dipahami? Bentuk-bentuk ini kita harus jago dalam aljabar. Jika tidak, kita akan pusing. Oke, jadi belajar aljabar ya. Selanjutnya kita akan membahas inverse dari fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Sebelumnya akan dijelaskan kedua hubungan tersebut. Misal diberikan A pangkat M itu sama dengan B, maka jika kita logaritmakan menjadi A log B sama dengan M. Dulu waktu di sekolah saya mempunyai cara mudah menghafal sifat ini, yaitu dengan menjadikannya angka-angka. Contoh 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bisa kita tulis menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Dengan memahami perubahan bentuk eksponen ke logaritma,
atau sebaliknya, yaitu dari logaritma ke eksponen, kita akan dengan mudah menginverskan kedua fungsi tersebut. Sekarang kita latihan mengubahnya dulu yuk. 3 pangkat X sama dengan Y. Ya, kita ubah menjadi bentuk logaritma. 3 log Y sama dengan X. Sehingga jika saya berikan soal fx sama dengan 3 pangkat X, kemudian ditanya fungsi inversnya, maka kita ubah fx sama dengan Y. Selanjutnya, Y sama dengan 3 pangkat X itu adalah sama dengan yang di atas. Maka kita ubah menjadi logaritmanya. Maka X sama dengan 3 log Y. Kemudian akan diperoleh fungsi inversnya yaitu 3 log X. Mudah bukan? Kemudian contoh 2. Fx sama dengan 2 pangkat X min 4 ditambah 5. Kita cari F inverse X-nya. Seperti biasa, kita ubah Fx sama dengan Y. Soal bisa kita tulis seperti di sini. Kita belum bisa mengubah ke dalam logaritma karena masih ada plus 5. Kita pindahkan plus 5 ke ruas kiri. Menjadi Y min 5 sama dengan 2 pangkat X min 4. Dengan mengubahnya ke dalam logaritma, kita akan peroleh X min 4 sama dengan 2 log dari X min 5. Karena kita mencari X, kita pindahkan min 4 ke ruas kanan. Menjadi 2 log Y min 5 ditambah 4. Ups, ada kesalahan di sini. Harusnya bukan X ya, kita hapus. Kita ganti dengan Y. Lalu kita dengan mudah memperoleh nilai inversnya. Sebenarnya sih kita ubah nilai Y menjadi X saja. Oke, mudah dipahami? Semoga mudah dipahami. Sekarang kita akan ubah bentuk logaritma ke dalam eksponen. 5 log X sama dengan Y. Bentuk eksponennya adalah 5 pangkat Y sama dengan X. Sekarang saya berikan soal. Fx sama dengan 5 log X. Berapakah fungsi inversnya? Seperti biasa kita ubah Fx sama dengan Y menjadi 5 log X. Lalu bisa kita jadikan fungsi eksponen jadi 5 pangkat Y. Kemudian diperoleh nilai inverse yaitu 5 pangkat X. Perhatikan perubahan dari Y menjadi X. Sangat mudah dipahami. Contoh 2. Fx sama dengan 3 log dari X min 2. Kita cari inversnya. Seperti biasa, kita ubah dulu ke dalam bentuk Y, Fx-nya jadi 3 log X min 2. Lalu jadikan ke dalam bentuk eksponen. X min 2 sama dengan 3 pangkat Y. Kemudian kita peroleh nilai X yaitu 3 pangkat Y plus 2. Maka diperoleh fungsi inversnya. Bisa dengan mudah kita pahami. Contoh 3. 2 log X ditambah 4. Beda dengan contoh 2. Contoh 3 ini 2 log X merupakan satu kesatuan. Plus 4 terpisah. Oke, kita akan cari inversnya. Pertama, kita ubah Fx sama dengan Y. Soal bisa kita tulis ulang. 2 log X plus 4. Kita pindahkan 4. Karena agar lebih mudah membuat menjadi eksponen. Menjadi Y min 4 sama dengan 2 log X. Kemudian bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen. X sama dengan 2 pangkat Y min 4. Lalu kita peroleh inversnya. Mudah bukan? Ya, semoga mudah. Mari kita perhatikan kembali contoh pertama inverse fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat yang mempunyai fungsi inverse plus minus akar x. Soal bisa kita tulis dalam bentuk Y sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan sifat dari bentuk pangkat yang dipangkatkan,
Cara pengerjaan soal ini adalah kita pangkatkan X kuadrat dengan setengah. Sehingga ruas kiri pun kita pangkatkan setengah. Biar adil. Diperoleh X pangkat 1 karena 2 kali setengah adalah 1. Dan Y menjadi pangkat setengah. Kemudian nilai dari Y kita tulis ke dalam bentuk akar. Jadi akar Y sesuai dengan sifat akar. Dan merupakan nilai dari X. Di sini ada penambahan plus dan minus. Karena pangkat dari X adalah genap. Ini penting. Yang kemudian didapat fungsi dari inverse dari X adalah plus minus akar X.